Melalui hari ini Tuhan, Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk menyadari bahwa hidup kami hanya berdasarkan oleh iman Kristus. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tetapi Engkau rela untuk turun ke dunia untuk menebus setiap dosa kami, sehingga kami yang gak layak Tuhan bisa dilayakkan untuk menyembah-Mu, bisa dilayakkan untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami ingin serius mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam setiap hidup kami, jadi pedoman dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini kami menjadi anak-anak Yud yang luar biasa bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Kurang semangat dong. Shalom teman-teman. Haleluya. Ya, puji Tuhan kita bisa kumpul lagi bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Langsung aja saya minta tolong. Ya. Hari ini kita mau membahas satu tema teman-teman, yaitu representasi iman teman-teman. Tahu nggak ya arti kata representasi itu apa teman-teman? Representasi adalah menunjukkan bahwa, memberikan bukti bahwa iman itu sudah ada dalam hidup kita. Dan ya apa sih buktinya bahwa iman kekristenan, iman kita sudah benar-benar hidup dalam iman. Ya, kita mau belajar teman-teman bahwa melalui tema representasi iman ini kita mau belajar dari satu kisah, yaitu di Daniel teman-teman. Kita mau baca di Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 7, tolong ayatnya. Kita mau baca di Daniel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Ya ketemu? Yuk kita baca bergantian ya. Saya dulu terus kemudian teman-teman ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ulangi dong teman-teman, ayo yang teman-teman gantian ya ngomong ya. Tadi kan saya dulu ya ayat pertama, kemudian teman-teman baca ya. Kelihatan kan ya? Oke, yuk ulangi lagi ayat kedua ya teman-teman. 1, 2, ayat kedua Yosef. 1, 2, 3. Oke. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Tidak ada suatu celah yang berperawakan baik, yang memahami. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ya, sudah teman-teman. Ya, balik lagi ke slide. Ya, teman-teman kita mau belajar di kisah Daniel ini ada 4 anak muda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ya. Dan kita mau belajar dari kehidupan seorang anak muda, keempat anak muda ini, di mana mereka hidup dengan merepresentasikan iman mereka kepada Kristus. Belum, teman-teman. Belum. Ya. Kadang teman-teman, seringkali anak-anak muda ya teman-teman ya. Ini saya buka fakta aja teman-teman. Kadang seringkali kita anak-anak muda sering dianggap remeh. Karena mungkin sering memiliki tingkah laku yang kurang baik. Kadang bagaimana ya, anak muda mesti direndahkan, bagaimana cara bicara sopan, yang bicara nggak sopan, kemudian sembrono dan tidak berpikir panjang.
Tetapi teman-teman, kita mau belajar sih gimana sih kita ini anak-anak Tuhan teman-teman, dan di mana anak-anak Tuhan yang sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus teman-teman. Kita percaya kita di sini belajar kebenaran firman Tuhan, kita belajar untuk menjadi serupa dengannya, sehingga kita jadi anak-anak muda yang punya karakter yang baik, karakter Kristus yang baik. Dimana kalau kita lihat dari kehidupan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria ini, raja itu mencari seorang yang berperawakan baik gitu. Dikatakan tadi berperawakan baik, dan ternyata keempat anak muda ini dipilih. Dan kita mau belajar melalui Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria ini, mereka menunjukkan satu kualitas anak muda yang luar biasa. Dan mereka berani untuk unjuk diri kepada setiap orang bahwa ini loh, meskipun mereka dari orang Israel ya teman-teman, bangsa Israel, dan mereka bangsa yang dibuang dijajah oleh Babel ya dibuang di tanah Babel, dan tetapi mereka menjadi anak-anak yang menunjukkan bahwa ini loh, aku ini anak Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan hikmat pada mereka. Mereka berani unjuk gigi bahwa karena mereka berani dengan hikmat yang sudah Tuhan kasih, Tuhan sudah menyertai mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, dan akhirnya mereka bisa jadi dampak buat raja. Dan kita mau belajar bahwa maksudnya iman itu apa sih? Iman merupakan satu hal di mana kita benar-benar hidup hanya melihat Kristus sebagai pusat dari segala-galanya teman-teman. Dan karena seberapa besar iman kita, seberapa besar iman yang kita hidupi, semakin terlihat semua yang kita lakukan, semua yang kita ambil, kita punya keputusan, itu seakan-akan itu benar-benar selaras dan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Dan kayak bagaikan kita itu seperti wes klop gitu. Jadi pikiran kita itu sudah benar-benar selaras. Kita kemarin udah belajar di Kak Joy Manik kemarin bilang juga loh, bagaimana sih kita bisa selaras dengan Kristus? Ya kita benar-benar hidup dalam iman kekristenan itu loh. Bagaimana kita benar-benar menghidupinya, sehingga kita dalam setiap apa yang kita ucapkan, kita mau ambil keputusan, yang kita lakukan setiap hari itu sudah selaras dengan Kristus. Dan tentu semua hal ini tidak lepas dari kita berdoa, kita meminta hikmat. Bukan semata-mata kita wes kayak seakan-akan kita ibadah setiap hari, dikirain kita setiap ibadah rutinitas kayak gini tiba-tiba kita udah selaras dengan Kristus. Enggak teman-teman. Bagaimana kita benar yakin ini selaras dengan Kristus? Kita tetap harus berdoa, kita harus memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tahu semua yang kita lakukan patokannya yaitu kembali kepada firman Tuhan. Dan jadi kualitas iman kita diperlihatkan melalui sikap tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apakah benar-benar teman-teman iman kita ini sudah benar? Apakah kira-kira kita kelihatannya kita kayak aku percaya sama Tuhan gitu toh. Aku percaya sama Tuhan. Tetapi belum tentu kita memiliki iman yang benar. Ada orang sekedar cuman percaya. Sebenarnya banyak sekali kita mengerti apa kayak anggapan kayak sekedar Kristen, kita sekedar percaya. Tetapi kehidupan dalam iman kekristenan itu beda lagi teman-teman. Bagaimana kita hidup menjadikan Kristus sebagai pusat segala-galanya. Dan Daniel, Hanania, Misael, Azaria ini menggunakan hikmat dari Tuhan. Mereka memiliki iman yang luar biasa. Dan akhirnya mereka memiliki satu wibawa ilahi yang Tuhan berikan pada Daniel, sehingga pada satu momen teman-teman, kalau kalian baca di ceritanya itu teman-teman, pada satu momen pada saat Daniel ada kesempatan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan pada Raja Nebukadnezar, Daniel berhasil dan akhirnya disegani oleh raja, dan raja menerimanya gitu loh. Dan luar biasa sekali teman-teman. Jadi satu contoh di mana kayak kelihatannya kita itu bukan apa-apa, kelihatannya kita kayak direndahkan, kelihatannya kita itu kayak seakan-akan alah ini siapa sih nggak diperhitungkan. Tetapi pada saat kita benar-benar konsisten, kita benar-benar tahu kapan satu momen itu Tuhan mau pakai kalian bisa langsung give the best, kayak semua yang kalian punya yang sudah Tuhan persiapkan itu kalian bisa kasih. Dan akhirnya itu jadi dampak yang luar biasa teman-teman. Jadi saya ngajak teman-teman di sini, mungkin kalian kayak kelihatannya beribadah seperti biasa, ya toh.
setiap hari Minggu beribadah, mereka kebenaran firman Tuhan. Tetapi sama-sama kita nggak boleh kayak ya wes lah aku ibadah jemaat tok gitu loh. Saya banyak cuma berjemaat gitu tok. Kalau kalian benar-benar punya iman yang benar, kalian seharusnya punya kerinduan bahwa ya aku harus siap kapanpun, dimanapun. Kalau misalnya saya tiba-tiba ditunjuk, ayo kamu pelayanan gitu. Ya kalian langsung bisa mempersiapkan diri. Kalian bisa langsung menempatkan diri kalian, oh ya aku harus pelayanan kasih yang terbaik. Meskipun loh teman-teman, meskipun mungkin kalian belum berpengalaman dan sebagainya. Saya percaya kok, kalau misalnya kalian benar-benar serius sungguh-sungguh, siapapun kalian gitu loh. Mungkin kalian kayak di sini mungkin masih kurang aktif dan sebagainya. Tapi kalian pada saat kalian ditunjuk, kalian tahu momen itu buat kalian. Kalian tahu momen itu ditunjuk buat kalian untuk bisa kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu kalian bisa langsung kerasa dampaknya teman-teman. Jadi Daniel ini benar-benar luar biasa teman-teman, dan Daniel berhasil dan akhirnya disegani oleh Raja Nebukadnezar, dan akhirnya Raja itu mengakui kehebatan Allah. Kita nanti baca nanti kita bahas. Dan apakah kehidupan kita sudah merepresentasikan hal ini teman-teman? Bahwa kalau memang kalian sudah benar yakin kita punya iman yang besar, seharusnya hidup saudara juga mencerminkan sikap teladan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada saat kita ngomong, pada saat kita ngomong bertemu dengan siapa, mungkin rekan kerja, teman dan sekitarnya teman-teman ya, mereka itu bisa melihat ada satu hal yang berbeda dari kalian gitu loh. Ada satu hal yang melihat bahwa oh ya ini loh, area ini kayak ada kayak ada satu hal yang menyenangkan. Mungkin mereka merasa damai dekat kalian. Kalian bisa jadi berkat, kalian bisa jadi satu dampak yang bisa jadi teladan buat mereka. Jadi melalui kebenaran firman ini kita mau belajar dari 2 poin teman-teman. Jadi saya pun juga gak merasa sempurna teman-teman. Saya pun juga banyak kekurangan. Kita sama-sama di sini belajar ya untuk bagaimana sih supaya kita anak-anak youth di tempat ini bisa menjadi anak-anak muda yang berkualitas teman-teman. Jadi kita ini sudah kalau rata-rata di tempat ini umurnya udah 20-an ke atas ya, 24, 22 ya toh. Dimana kita mau beranjak dewasa teman-teman, dimana kita mau siap memastikan bahwa kita udah dewasa dalam iman dengan benar apa enggak. Jadi kita mau belajar teman-teman, jadi karena setiap perkataan perbuatan kita seharusnya merefleksikan diri identitas iman kita dalam Kristus. Di dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Catat ini teman-teman ya, orang benar akan hidup oleh iman. Di poin yang pertama teman-teman, kita mau belajar sih, ya apa sih contoh representasi iman? Yaitu yang pertama melalui respon kita teman-teman. Kenapa kok respon? Jadi pada saat kita sudah bisa kuat gitu, kita punya nih kayak kita wis ngerti. Kita mau belajar, oh ya aku punya iman yang kuat. Ya apa merepresentasikan iman itu? Melalui respon teman-teman. Jadi representasi iman melalui respon itu bagaimana benar-benar menunjukkan bagaimana kita kuat di dalam iman kekristenan. Di Daniel pasal 1 ayat 8a dikatakan di sana Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi tadi ceritanya kan pada saat mereka mengumpulkan itu orang-orang berperawakan baik, yaitu berpengetahuan tinggi, dan Daniel dan raja menyiapkan makanan dan minuman yang sama darinya. Tetapi dari Daniel 1 ayat 8 ini Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi ada satu statement di mana Daniel nggak mau serupa dengan dunia. Daniel nggak mau jadi satu golongan dengan orang-orang Babel, di mana mereka orang-orang di luar Tuhan gitu loh. Mungkin Daniel kan dipaksa teman-teman. Akhirnya Daniel dalam satu kondisi di mana ya bangsa Israel lagi dibuang.
di tanah Babel, dan mereka menjajah gitu toh. Apakah kayak misalnya wong itu loh disuruh ambil atasannya, kok nggak mau Daniel? Tapi Daniel tetap tetap konsisten, tetap memiliki integritas tinggi di mana dia nggak mau jadi satu golongan dengan orang-orang Babel. Dan kalau kita baca di kisah-kisah lainnya, yaitu di kisah-kisah lainnya kalau di pasal 2, pasal 3, teman-teman, kalau kita lihat ada Hananya, Misael dan Asaria, mereka disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar pun mereka tetap memiliki integritas di mana mereka nggak mau. Dan ini salah satu contoh respon gitu. Direpresentasikan dalam representasi iman mereka melalui respon. Bahwa mereka tetap mau hidup dalam standarnya Tuhan. Mereka tetap mau hidup dalam kehendaknya Tuhan, apa maunya Tuhan. Gak mau mereka jadi satu golongan buat orang-orang di luar sana. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita dituntut bahwa itu kan kerjaan, kehidupan sekuler. Dimana kalau ya kita kerja, gereja. Ada sering gitu. Kadang gereja kita ibadah lah, kita ibadah pelayanan. Tapi di kerjaan mungkin kita disuruh satu hal yang nggak baik. Terus kita kita diajak untuk melakukan curang dan sebagainya. Terus mungkin kalau kamu dipromosi nanti kamu harus ikut aku gini. Biasanya saya ngerti banget sih teman-teman, kayak ada kayak atasan mungkin datang gitu, diajak pergi ke tempat aneh-aneh lah pokoknya. Tempat aneh-aneh. Bagaimana kita menempatkan diri kita bahwa kita nggak mau sama seperti mereka. Itu kan kerjaan, terus setelah aku dikeluarno ya apa, setelah aku dimarahi ya apa. Ya wis itu menjadi pikul salibmu gitu teman-teman. Jadi melalui respon itu loh teman-teman. Kalau pada saat kita benar-benar memiliki integritas tinggi, kita mau punya respon, saya nggak mau jadi satu sama dunia. Ya itu udah jadi representasi iman yang sangat luar biasa, bahwa kita tahu bahwa kita hidup hanya berfokus pada Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi awal loh. Iman itu menunjukkan bahwa kita hidup benar-benar segala sesuatu ini difokuskan kepada Tuhan. Jadi seperti contoh saya ya teman-teman ya. Saya itu seringkali banyak Tuhan kasih contoh melalui saya pada saat saya cari pekerjaan lah teman-teman. Itu kayak kayak saya benar-benar rasakan kayak gampang banget gitu. Ya bukannya sombong atau apa. Saya minta maaf teman-teman, kan mungkin teman-teman yang mungkin cari kerjaan susah dan sebagainya, enggak. Ini pengalaman saya bersama Tuhan secara pribadi teman-teman. Pada saat saya kemarin itu bulan September ini itu sudah per 1 tahun kerja. Ya pada saat 3 bulan sebelumnya itu mama saya kayak ngomongi saya gitu loh. Kamu nggak mau nyari kerjaan lain kamu nggak siap-siap jaga-jaga dan sebagainya. Ya ada betulnya gitu loh, ada betulnya. Saya dengarkan apa kata mama saya, ya wis lah, tak coba sih. Karena dalam hati saya gitu, ternyata dalam hati saya belum ada dorongan untuk kamu pindah gitu loh. Enggak ada dorongan, kayak enggak ada niat gitu loh. Karena saya selalu hidup melalui setiap kayak waktu saya kuliah, kerja, itu kayak dalam hati saya muncul kamu harus gini gitu loh. Tapi itu belum ada teman-teman, belum ada kayak dorongan untuk aku tak cari kerja sih, enggak ada. Terus akhirnya saya berserah pada Tuhan dulu. Pada saat saya pun dapat kerja ini, saya pun juga berserah, dimanapun Tuhan mau taruh saya terima gitu loh. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Dan ternyata pada saat ulang tahun saya kemarin 31 Agustus itu teman-teman, ternyata saya diterima jadi pegawai tetap teman-teman. Dan saya itu benar-benar kayak wow gitu loh. Saya enggak nyangka gitu loh. Begitu kayak Tuhan lancarkan gitu loh. Tetapi bukan berarti gara-gara saking lancare gitu ya, terus saya malas-malesan, terus saya kayak gampang, enggak teman-teman. Justru itu semakin melatih saya untuk ngerti bahwa gimana sih caranya Tuhan tuh mau bawa saya itu loh. Jadi saya bersiap-siap juga teman-teman.
Jadi adanya kita memiliki iman yang besar kepada Kristus, tetapi kita juga punya hikmat yang benar, kita punya hikmat, Tuhan percayakan hikmat, kita mau melakukan segala sesuatunya dengan baik. Selama setahun itu saya coba untuk kasih yang terbaik gitu loh, kasih yang terbaik, meskipun mungkin kerjaannya mungkin ada beberapa yang nggak sesuai job desk, mungkin pada saat mungkin pernah satu hari saya merelakan libur saya gitu toh. Ya saya kasih yang terbaik, meskipun ya saya, kalian bayangin lah kayak kerja IT gitu, kayak ketemu user gitu, aneh-aneh usernya gitu. Ada yang repoti dan sebagainya. Tapi saya mencoba untuk jadi apa ya? Saya jadi ya jadi orang yang diberkat lah buat mereka gitu. Saya mau kasih yang terbaik gitu loh. Dan nggak nyangka bahwa Tuhan tetap percayakan saya untuk di tempat ini. Mungkin aja ada sesuatu rencana lain Tuhan mau kasih ke saya. Tetapi ya gitu. Pada saat kita tahu itu momen buat kita gitu loh. Pada saat kita tahu ini momen buatku, itu kita langsung siap untuk kasih yang terbaik gitu loh. Jadi jangan sampai kita malas-malasan. Benar kita punya iman kekristenan yang besar, tapi kita juga punya hikmat dari Tuhan. Kita mau gunakan itu teman-teman. Jadi kita respon itu. Terus saya kadang pernah waktu itu diajak kayak apa ya, kamu kerja loh, ada temen gitu. Ya jujur saya orangnya bukan tipikal orang sing suka ada cari kerjaan dari kekuatan dari dalam, itu enggak ada teman-teman. Jadi ada orang kayak masuk gitu. Tetap saya mau dengan secara profesional ya, saya tetap mau melalui prosedur yang ada gitu loh. Jadi kita mau tetap hidup, nggak mau serupa dengan dunia itu. Meskipun mungkin ada cara-cara sing mungkin hal-hal sing nggak benar gitu loh. Tapi kita mau tetap punya integritas di mana kita punya iman, kita hidup hanya berfokus pada Tuhan. Jadi melalui Daniel ini teman-teman, Daniel benar-benar berketetapan untuk nggak mau jadi satu dengan mereka gitu loh. Dan memang sulit teman-teman, dari kehidupan kita di dunia sekuler itu, kita menunjukkan bagaimana kita berusaha untuk jadi dampak buat orang-orang di sekitar kita itu memang sulit teman-teman. Apalagi kalau misalnya dunia sekulernya begitu kejam gitu ya, begitu kejam, terus menuntut kita untuk apa ya, menuntut kita untuk tiba-tiba lama-lama kita bisa memper-memper ngikut mereka. Itu benar-benar sulit sih memang. Saya pun juga nggak tahu kira-kira bisa nggak kayak gitu. Kira-kira saya bisa kuat nggak? Puji Tuhan, Tuhan tempatkan saya di tempat yang mungkin rada aman gitu ya. Ya saya nggak bayangin. Jadi buat teman-teman mungkin yang bekerja seperti itu, sekuler yang mungkin begitu kejam gitu ya. Bagaimana kita benar-benar mau menempatkan diri kita bahwa saya mau jadi dampak buat mereka. Saya mau jadi dampak yang baik buat mereka. Amin. Kelihatannya di Daniel, Hananya, Misael, Asaria ini banyak orang-orang yang sama dengan mereka gitu. Banyak orang-orang Israel mereka ikut makan. Mereka ikut makan kayak sekedar ya wes lah, itu apa ya, kayak orang menganggap kayak ya itu formalitas lah. Wes itulah ya, wes itu sekuler ya, kita ikut aja lah. Bukan berarti saya nganggap kayak semua wes apa ya, kayak kita tahu kita berhikmat bahwa ini salah ya wes, ini salah, mentah-mentah kita tolak gitu loh. Sampai teman-teman, jadi melalui respon dan ya melalui representasi iman ini ya teman-teman ya, kita mau menunjukkan bahwa melalui respon kita. Mungkin kalau yang kerja sekuler ya, kerja sekuler, justru yang orang-orang yang mungkin hidupnya sepenuhnya hanya untuk Tuhan, seperti hamba Tuhan itu full timer, terus para penginjil gitu teman-teman, itu justru seharusnya lebih lagi bisa menunjukkan representasi imannya lebih besar lagi daripada kita yang mungkin kerja juga sekuler teman-teman. Tapi banyak nggak bisa dipungkiri loh teman-teman, bahwa banyak juga hamba Tuhan pun yang kelihatannya memang hidup sepenuhnya untuk Tuhan, justru malah bisa jatuh. Padahal mereka hidup sekulernya nggak seberapa kejam kayak kita kerja di orang gitu. Justru mereka bisa jatuh. Orang-orang sing memang kehidupannya sehari-hari di gereja, dengar firman, doa, itu malah bisa banyak berita-berita, kalian juga dengar lah. Banyak berita-berita bahwa hamba Tuhan jatuhnya lebih kejam, jatuhnya lebih parah daripada
orang-orang yang mungkin kayak kita kerja biasa gini. Jadi nggak semua orang itu bisa jatuh. Jadi kita mau belajar bahwa respon respon ini penting teman-teman. Kita punya integritas yang tinggi, kita punya satu pendirian teguh bahwa kita nggak mau jadi satu dengan dunia, kita nggak mau terpengaruh oleh orang-orang di luar Tuhan. Dan akhirnya yang kedua itu mempengaruhi dari reaksi kita. Di poin yang kedua kemudian kita memiliki satu reaksi yang benar. Kita memiliki representasi iman melalui setiap aksi kita. Aksi ini maksudnya apa sih? Apa kayak kita ngelakuin hal yang benar, kita melakukan hal yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Seperti saya bilang tadi loh, bahwa kualitas iman kita itu menjadi refleksi tingkah laku kita, perkataan kita itu jadi refleksi iman kita sebagai dalam Kristus tuh. Semakin kayak kita memiliki iman yang tinggi, iman yang besar kepada Kristus, kita benar-benar mengerti bagaimana kehidupan Kristus itu gimana sih. Itu ditunjukkan melalui dari sikap dan tingkah laku kita. Kemudian melalui reaksi. Aksi ini yang maksud saya bukan maksud bagaimana kita melakukan sesuai kehendak Tuhan. Tetapi pada saat kita hidup dalam karakter Kristus, kita memiliki respon untuk terus mempertahankan iman itu, kita nggak mau jadi satu dengan dunia. Dan akhirnya kita hidup melalui setiap apa yang kita lakukan. Orang-orang di luar sana yang mungkin nggak kenal Tuhan, mereka sadar bahwa benar loh, Tuhanmu, Tuhan kita ini benar-benar besar, Tuhan kita Tuhan yang mulia. Kalau kita lihat di Daniel 1 ayat 8 ini dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Jadi pada saat Daniel ngomong gak mau, itu responnya tuh teman-teman, gak mau ngomong, gak mau makan. Terus tiba-tiba aksinya dia meminta kepada pemimpin pegawai itu supaya gak ngasih makan teman-teman. Jadi ada satu respon, Daniel berketetapan, berintegritas, gak mau jadi satu. Dan akhirnya Daniel ngomong pada pemimpin pegawai istana itu, gak usah dikasih makan. Kalau kalian baca di kisahnya tadi, gak mau kasih makan, Daniel hanya minta sayur-sayuran loh, minta sayur-sayuran. Dan Daniel benar-benar memiliki iman bahwa tak tunjukkan bahwa lihatan aku kasih ono makan sayur-sayuran, lihatan siapa sing kelihatan seger, siapa sing kelihatan kayak kurang sehat. Dan akhirnya Tuhan itu benar-benar membela, Tuhan itu benar-benar kasih gitu. Daniel itu dikelihatin bahwa ternyata lebih berperawakan baik Daniel lebih terlihat sehat dan sebagainya. Jadi dari aksi ini Daniel mengatakan tuh nggak minta makan, untuk malah kasih makan yang lain. Itu menjadi satu contoh di mana Daniel nggak ada kompromi, teman-teman. Kadang kita punya respon yang benar. Ya wes, aku nggak mau. Tetapi melalui aksi kita gitu, kayak kita ya wes lah, nggak apa-apa sedikit-sedikit gitu toh. Nggak apa-apa lah, apa ya? Kayak pergi ke kafe gitu mungkin ya, kayak saya pernah waktu itu digudoi gitu kayak Peter sama Marco gitu, kayak gudoi gitu ya. Elia gitu, kayak kita makan di kafe teman-teman, kayak kita makan di kafe, kadang kita guyon-guyonan, tapi kita nggak sampai kayak gitu loh, kayak itu cuman kayak gurauan aja. Jadi itu kayak contoh ya, kayak yes lah, jangan sampai kita kayak ada kita ditawarin, ayo nyoba ini loh, dalam hati kita ngomong enggak, tapi akhirnya ya wes enggak tak ambil gitu, tak coba enggak loh. Jadi kadang kita respon benar, respon kita kuat, oh ya wes enggak gitu. Tapi aksinya itu kita kadang sering kompromi teman-teman. Tapi Daniel enggak mau enggak mau basa-basi, wes ojo kasih makan ini gitu. Kasih makan yang lain gitu, kasih makan sayur-sayuran. Jadi dari respon yang benar itu kita menghasilkan aksi yang benar teman-teman. Tetapi karena
kadang respon kita benar, kita juga harus berjaga-jaga bahwa kita itu bisa melakukan satu aksi yang salah. Kita jadi kompromi, kita sering cari pembenaran. Jadi dua hal ini harus saling sinkron, harus saling selaras teman-teman. Dan akhirnya kalau kita baca teman-teman, kita belajar dari kekonsistenan Daniel, Hananya, Misal dan Azaria ini melakukan hal ini teman-teman. Raja Nebukadnezar itu, Raja Nebukadnezar terus begitu selanjutnya di raja selanjutnya siapa itu raja selanjutnya itu nanti kalian bisa baca di pasal yang ketiga. Itu mereka benar-benar melihat bahwa Allahnya Daniel itu benar-benar luar biasa. Jadi representasi iman kita dapat membuat orang-orang yang mungkin di luar Tuhan melihat kemuliaan Tuhan melalui respon dan reaksi kita. Jadi benar-benar sangat luar biasa teman-teman. Kalau kita baca di Daniel 1 ayat 19. Coba dibuka yang Daniel 1 ayat 19. Oh, dari 17 saja. Ya, dikatakan gitu di sana dikatakan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat serta Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misal dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian dan ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi raja sendiri itu menyadari bahwa ada satu hal yang berbeda dari keempat anak muda ini teman-teman. Terus kemudian di Daniel 2 ayat 47 itu. Jadi Daniel 2 ayat 47 ini di mana Nebukadnezar itu punya mimpi, tetapi Nebukadnezar itu memanggil semua orang-orang pinternya dia untuk ngomong, aku ini mimpi apa gitu loh. Tapi Nebukadnezar itu nggak ngomong, nggak ngomong. Jadi aneh kan. Jadi suruh nebak-nebak. Tetapi Daniel itu berdoa dan Allah menyingkapkan mimpi itu buat Daniel. Dan akhirnya kalau kalian baca, kalian nanti pulang baca teman-teman. Jadi di sini, kalau saya baca di 27, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan pada raja oleh orang bijaksana, ahli jambi, orang berilmu dan ahli tujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Selanjutnya kalian nanti baca mimpinya. Jadi melalui pada saat kita punya respon yang benar, kita punya aksi yang benar, bukan berarti seakan-akan kita, oh ya, ini loh aku wis bener, aku wis melakukan sesuai kehendak Tuhan. Enggak teman-teman. Tapi kita mau belajar bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita mau mengakui bahwa itu dari Tuhan. Amin. Apa ya? Saya itu benar-benar belajar. Saya juga belajar itu loh. Bukan berarti saya udah melakukan, enggak, saya belajar dan saya benar-benar merasakan bahwa setiap saya mau lakukan, saya mau kerja, saya mau aku ini ya karena Tuhan gitu loh. Dan itu benar-benar saya rasakan gitu loh. Jadi saya mengajak teman-teman, meskipun kalian kayak kerjanya susah mungkin, pada saat kalian bingung, kalian kerja meskipun pada saat lagi gampang-gampangnya, lagi susah-susahnya, tapi kita mau mengakui bahwa ya ini karena Tuhan. Tuhan pasti punya hal yang luar biasa, Tuhan mau siapkan buat kita. Dan kemudian kalau kalian baca pada saat Daniel menyingkapkan mimpinya itu di ayat yang 46, itu yang luar biasanya. 46 coba tunjukkan. 46 sampai 47. Ya, dikatakan lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel
juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bauan-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Hebat loh teman-teman, orang yang di luar Tuhan pun mengakui. Jadi reaksi, representasi iman melalui reaksi itu bukan reaksi kita, tetapi ada satu reaksi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mereka bereaksi bahwa, oh iya, dari kita ini loh, setiap kita itu bisa jadi dampak, dan mereka bisa melihat bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Terus kita lihat di ayat di 3:29 itu, kalau di pasal yang ketiga itu di rekopnya perapian yang menyala itu, di mana Hananya, Misal dan Asarya diminta untuk menyembah patung. Jadi buat patung, kalau nggak menyembah patung mereka menghina raja dan sebagainya. Tetapi melalui yang pertama tadi respon itu teman-teman, melalui respon mereka punya integritas tinggi, mereka nggak mau nyembah. Dan akhirnya dari aksi mereka begitu berani itu. Daniel 3 ayat 16. Daniel 3 ayat 16. Dikatakan di sana, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini jadi salah satu contoh aksi mereka. Melalui mereka memiliki respon, mereka nggak mau nyembah. Aksi mereka yaitu mereka menantang raja. Mereka percuma ngomong kayak gitu. Jadi dia anggap kayak raja ngomongnya apa, nanti kasih hukumannya apa. Mereka ngomong percuma. Karena dari awal mereka punya respon nggak mau. Jadi mereka aksi gitu, percuma. Ya wes, aku masuk no nggak apa-apa. Gitu, dia ngomong gitu. Toh ya, kalau misalnya Allah itu berkuasa, mereka pasti dilepaskan. Meskipun toh Allah nggak menolong, mereka tetap nggak mau. Itu jadi satu aksi yang benar-benar selaras dengan responnya. Dan akhirnya kalau kalian baca teman-teman, dan akhirnya terbukti bahwa mereka nggak mati. Dan di ayat ke-29 dikatakan di sana, yaitu sebab itu aku mengeluarkan perintah. Ini raja teman-teman ya, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan perketurunan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Jadi bahkan orang yang awalnya nggak merendahkan, kayak kamu diancam gitu tuh. Mereka mengancam Sadrak, Mesak, Abednego. Akhirnya si raja sendiri ini loh malah terkagum-kagum bahwa oh ya bener, Allahnya ketiga orang anak muda ini loh benar-benar sangat luar biasa. Dan akhirnya sampai-sampai mereka membuat peraturan khusus, kayak memberikan pembelaan buat ketiga anak muda ini. Jadi kita mau belajar dari respon dan aksi ini, melalui reaksi ini. Kita mau belajar dari merepresentasikan iman kita melalui kedua hal ini. Akhirnya orang-orang di luar sana, intinya itu tujuannya supaya orang-orang di luar Tuhan bisa mengerti bahwa ada Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya undang teman-teman pemain musik. Hari ini kebenaran firman Tuhan cukup sederhana teman-teman. Mungkin kelihatannya kayak remeh, mungkin kelihatannya kayak cuman dua hal, respon dan aksi. Tetapi dari hal dasar Tuhan selalu mau ingatkan kita. Saya pun selalu diingatkan sama Tuhan, hal-hal dasar itu jangan sampai kita lupakan gitu loh. Semakin kita dipercaya Tuhan, semakin kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Hal-hal dasar itu kadang sering kita lupakan.
Kita kadang sering kayak punya pembenaran diri kita sendiri. Saking kita sering dengarnya firman, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita kadang lupa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, teman. Kita terlalu mengandalkan bahwa aku punya pengetahuan hebat, aku punya pendalaman Alkitab yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kita lupa bahwa kita ini hanya ciptaannya, kita ini hanya manusia biasa, kita hanya manusia biasa yang bergantung pada iman kekristenan itu, teman-teman. Jadi kita sama-sama mau belajar bahwa yuk sama-sama kita mau representasikan iman kita. Kita mau bertumbuh, kita mau menumbuhkan iman kita begitu luar biasa kepada Tuhan. Mau merepresentasikan iman kita melalui respon kita dan aksi kita. Sehingga orang-orang di luar sana, mungkin keluarga kita, mungkin tetangga, teman-teman, teman rekan kerja, dimanapun, sehingga mereka itu bisa melihat bahwa ada Allah yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Amin. Tapi kita mau belajar, hari ini kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Hari ini kita ada perjamuan kudus, kita mau benar-benar mau realize bagaimana begitu besar pengorbanan Tuhan gitu. Melalui pengorbanan Tuhan itu kita punya iman yang besar bahwa Tuhan sudah menebus setiap dosa kita, Tuhan melayakkan kita untuk jadi alatnya untuk supaya kita bisa jadi berkat buat setiap orang. Amin. Kita nyanyikan satu pujian.